Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Nuraini, NIM 2019 008019. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Materi yang pertama yaitu etnosentris. Pendekatan etnosentris merupakan cara pandang yang melihat bahwa yang paling baik adalah negaranya sendiri. Sehingga orang yang memiliki cara pandang etnosentris, attitude ini akan memperkerjakan orang yang berasal dari negara yang sama dengan dirinya, walau dimanapun ia membuka perusahaan. Pendekatan etnosentris mengisi posisi manajemen dengan tenaga kerja dari negara asal perusahaan atau para ekspatriat. Selanjutnya geosentrik. Nah, pendekatan geosentrik berusaha mencari orang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan penting melalui organisasi tanpa memperdulikan kewarganegaraannya. Kebijakan ini lebih menekankan kepada pentingnya kompetensi individu tanpa melihat ras maupun kebangsaannya. Polisentrik. Pendekatan polisentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara lebih memahami kondisi negara tersebut, sehingga dalam menjalankan perusahaan yang berada di suatu negara akan merekrut orang yang berasal dari negara tempat ia menjalankan perusahaan, karena ia menganggap bahwa orang yang berasal dari suatu negara lebih memahami kultur dan kondisi negaranya sendiri. Pendekatan polisentrik di lain pihak menggunakan tenaga lokal untuk mengatur kegiatan di cabang setempat. Pendekatan ini terutama bertujuan untuk memahami standar kerja lokal dengan lebih baik serta untuk meredukasi biaya kompensasi yang harus dibayarkan kepada pekerja ekspatriat. Ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi tersebut bertempat. Total Quality Management System atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Six Sigma adalah sebuah cara agar perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnisnya. Tujuan metode ini adalah untuk meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawannya. ISO 9000 adalah nomor acuan pada suatu seri standar internasional yang menjabarkan kriteria sistem manajemen kualitas. Pada standar tersebut terdapat persyaratan dasar bagi organisasi yang berkeinginan untuk menerapkan sistem manajemen kualitas. Just in time atau JIT yaitu suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendakan konsumen tepat waktu. Odai adalah salah satu model sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah untuk dilakukan. Yang terakhir, Research and Development atau R&D. Sesuai dengan namanya, R&D bertanggung jawab melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang, baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Rangkaian proses atau langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan.
Sekian pemaparan materi dari saya. Bila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.